Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Atrivi semua ya. Kemarin sempat heboh ya, sempat rame di media cetak ataupun media online ya, bahwa ada 279 juta data kependudukan yang bocor. Nggak main-main loh ya jumlahnya, 279 juta. Jadi ceritanya tuh ada sebuah akun gitu di internet, kemudian dia itu menjual, mengklaim bahwa dia itu mempunyai 279 juta data penduduk Indonesia yang sangat lengkap gitu. Nah, sebagai buktinya dia memberikan ada 1 juta data penduduk yang di-share oleh akun ini. 1 juta data penduduk yang di-share untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar punya data gitu. Tapi ternyata sebenarnya nggak sampai 1 juta sih ya. Kalau nggak salah kemarin setelah di-download itu ternyata data sampelnya tuh ada sekitar 100.000 kalau nggak salah ya. Jadi terlepas itu benar atau salah, terlepas apakah benar 279 juta data itu bocor atau tidak, kita harus waspada ya. Jadi indikasinya sih kemarin data-data ini berasal dari BPJS gitu, karena ada link-link data yang memuat informasi-informasi tentang BPJS itu gitu. Jadi dan data-data yang di-sharing ini sangat lengkap sekali ya rekan-rekan. Jadi bagi saya ini sangat mengerikan gitu. Karena data-data ini yang di-sharing ini sangat lengkap sekali. Jadi ada data nama gitu, ada data nomor KTP, bahkan ada data alamat, ada data tempat tanggal lahir pun ada. Sangat lengkap sekali. Bahkan ada nomor telepon juga, ada NPWP juga, bahkan sampai golongan darah pun ada gitu. Agama ada juga gitu. Jadi data-data yang di-sharing ini bukan main-main gitu. Nah, kadang-kadang orang berpikir, loh, buat apa sih data itu aja kan gitu kan ya. Data ya sudah, data biarin aja. Tapi hati-hati ya teman-teman. Terutama bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini lama, salah satu channel ini kan membahas tentang penipuan online gitu ya. Di samping topik-topik lainnya, jadi salah satu topik di channel ini ada playlist tersendiri tentang penipuan online gitu. Nah, jual beli data ini sangat berbahaya gitu, sangat berbahaya sekali. Apalagi data-data yang diperjualbelikan ini sangat lengkap sekali. Nah, penggunaannya untuk apa gitu? Sebagai contoh, kalau seorang penipu atau seorang penjahat gitu, dia mengetahui nomor telepon kita gitu, maka dengan mudah dia akan mengambil alih akun-akun digital kita. Cukup dengan mereka mendapatkan kode OTP gitu. Caranya mendapatkan kode OTP apa? Biasanya mereka pakai teknik social engineering gitu. Teknik social engineering itu apa? Bisa dilihat detailnya di playlist di channel ini. Intinya social engineering itu adalah metode penipuan tapi dengan rekayasa sosial. Jadi dengan interaksi antar manusia. Jadi mereka misalnya pura-pura dari pegawai bank gitu, pura-pura nawarkan kartu kredit gitu. Ujung-ujungnya nanti ini ada kode yang dikirim ke handphone Anda gitu. Tolong disebutkan agar kartu kreditnya disetujui atau agar pinjaman Anda disetujui. Padahal kode itu adalah kode OTP. Dengan kode OTP itu maka penipu atau penjahat ini bisa dengan leluasa mengambil alih akun kita gitu. Misalnya akun dompet digital A gitu kan mengirimkan kode OTP ke handphone kita gitu. Nah, kode OTP ini kita kasih tahu ke orang lain, maka orang lain itu bisa mengacak-acak akun digital kita gitu. Atau misalnya dengan data-data tadi, data-data yang bocor tadi, ada nama, nomor ponsel, tanggal lahir, nomor KTP, NPWP, email bahkan ada. Itu pelaku dengan sangat gampang melakukan, udah merupakan bahan baku bagi pelaku untuk melakukan social engineering gitu. Misalnya untuk mengambil alih nomor WhatsApp gitu. Pura-pura pegawai Indomaret, pura-pura salah input voucher game. Oh, itu kode vouchernya salah input, tolong dikasih tahu ke saya ya gitu. Misalnya ada yang pura-pura pegawai Indomaret, pura-pura seperti itu gitu misalnya. Ada yang pura-pura mengaku sebagai pegawai Indomaret gitu. Terus kita kasih kode itu gitu. Padahal itu adalah kode OTP WhatsApp gitu. Kalau kode OTP itu kita kasih ke penipu, maka otomatis WhatsApp kita akan beralih ke tangan penipu gitu. Nomor WhatsApp kita akan beralih ke tangan penipu kan gitu. Nah, bahkan yang lebih miris lagi, dari 279 data itu, 279 juta data itu, akun ini mengklaim ada 20 juta data
yang ada fotonya. Ngeri. Ada 20 juta data yang bocor lengkap dengan fotonya. Bahaya. Bahaya apa contohnya? Bisa melakukan penipuan misalnya SIM swap. SIM swap itu apa lagi nih? Jadi yang belum pernah mengikuti channel ini ya, SIM swap itu adalah metode penipuan mengambil alih akun perbankan dengan cara membuat KTP palsu, identitas palsu, kemudian datang ke galeri ponsel, galeri operator, kemudian mengambil alih pura-pura bahwa nomornya hilang karena dia punya KTP lengkap dengan data-data lengkap, dia bisa menyebutkan tanggal lahir dan sebagainya, maka nomor handphone yang tadi diakui ini akan digantikan ke tangan pelaku gitu ya. Nah, itu kalau sampai nomor handphonenya ke tangan pelaku, wah, semua akun bisa lenyap kan itu SIM swap. Jadi sangat riskan sekali dengan data-data yang ada ini bagi penipu untuk melakukan kejahatan ke kita gitu. Sangat riskan sekali gitu. Nah, tips kita gimana gitu? Tips saya untuk kedepannya ini kayaknya kalau emang ini benar, kalau emang 279 juta data ini benar-benar bocor, teman-teman harus waspada terutama tentang keamanan kode OTP gitu. Meskipun tidak dipungkiri banyak penipuan lain, misalnya kayak SIM swap, misalnya kayak SMS forwarder, atau misalnya social engineering lain, ujung-ujungnya sepertinya ke depan ini akan banyak penipuan yang marak dengan modus kode OTP. Karena data-datanya udah lengkap semua. Jadi kan misalnya kita punya akun gitu. Kalau kita mau recovery akun itu kan nanti tinggal masukkan nama, tanggal lahir gitu, atau misalnya nomor telepon gitu kan ya. Nah, itu semua penipu udah punya gitu. Tapi biasanya suatu aplikasi itu kalau akan memindah suatu akun, akan dikirimkan dari aplikasi tersebut suatu kode yang disebut kode OTP ke handphone. Nah, maka pelaku kejahatan ini dengan segala upaya akan berusaha untuk mendapatkan kode OTP yang dikirim ke handphone kita itu gitu. Karena data-datanya sudah lengkap, tinggal kode OTP ini aja gitu. Kode OTP ini kalau saya ibaratkan itu seperti benteng terakhir gitu. Benteng terakhir untuk menguasai akun kita gitu. Karena data-data yang tadi semuanya sudah bocor gitu, sudah bocor. Indikasinya sih kemungkinan dari data BPJS, tapi itu indikasinya. Kominfo pihak yang berwajib masih melakukan penyelidikan apakah benar-benar dari pihak BPJS atau tidak kan gitu. Tapi terlepas itu benar atau salah, kita harus waspada. Data kita sudah bocor sebanyak itu, 279 juta data itu tidak main-main loh ya. Banyak sekali. Karena data itu sudah bocor sedemikian rupa, bahkan lengkap sekali mulai dari nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon, bahkan NPWP, bahkan ada email, bahkan ada lagi golongan darah pun ada, bahkan sampai agama pun ada, bahkan gaji pun infonya juga ada tercantum di data itu gitu. Terlepas itu benar atau salah, kita harus berhati-hati. Terutama masalah kode OTP. Kode OTP apa yang pengen belajar tentang kode OTP apa bisa dilihat di link deskripsi. Jadi kalau sampai kode OTP ini jatuh ke tangan penipu, wis wassalam, wis habis kita. Gitu ya. Hati-hati ya teman-teman, banyak modusnya. Jadi akan ada yang mengaku-ngaku sebagai karyawan bank misalnya, pegawai BPJS misalnya, pegawai A, pegawai B, pegawai C, mengaku-ngaku untuk mendapatkan kode OTP itu dengan segala cara gitu. Contoh, ada orang ngaku dari bank, halo ini dengan Bapak X ya, karena dia udah pegang data tadi ya, data yang bocor tadi ya, data 279 juta data yang bocor tadi. Oh ini dengan Bapak X ya, nomor kan dia udah tahu nomor kita gitu. Tempat tanggal lahirnya ini bener ya. Oh kita pasti kan percaya. Oh iya ini bener dari bank ini nih. Ini ada kenaikan limit nih. Ini ada misalnya ada saya dari bank A ini ada transaksi yang mencurigakan. Kalau bapak pengen memblokir transaksi-transaksi ini biar uangnya kembali, tolong disebutkan kodenya ya. Ternyata itu kode OTP. Entah itu kode OTP bank, kode OTP e-banking kita, kode OTP akun e-money kita, atau kode OTP WhatsApp kita, bisa aja gitu, bisa aja. Hati-hati ke depannya tentang kode OTP ya. Jadi itu. Jadi bagi teman-teman jangan dibuat main-main bahwa
bocornya 279 juta data penduduk ini, entah itu benar entah itu salah, tapi kalau menurut klaim BPJS sih peserta BPJS cuman sekitar 200 sekian juta, nggak sampai 279. Cuman setelah diteliti ternyata emang data-data yang di-share itu emang banyak yang double. Tapi jadi ini masih tahap investigasi apakah data-data yang bocor ini berasal dari BPJS atau tidak gitu. Intinya sih saya mengharapkan rekan-rekan semua berhati-hati ke depannya, terutama masalah kode OTP. Karena sekali lagi saya ulangi lagi, dan saya tidak bosan-bosan mengulangi berkali-kali bahwa untuk mendapatkan akun kita, terutama yang berhubungan dengan keuangan ya, e-money itu kayak Shopee Pay kayak dan sebagainya ya, itu diperlukan kode OTP. Kalau penipu sudah menguasai semua data kita, hanya satu kode OTP. Kode OTP itu dikirim ke handphone kita, biasanya dalam bentuk SMS atau voice itu macam-macam ya, dikirim ke handphone kita. Nah, biasanya penipu karena sudah menguasai data yang tadi itu, tinggal data OTP ini dengan segala cara akan menyamar untuk mengambil data OTP ini gitu loh dari kita untuk menguasai akun kita. Jadi kedepannya harap teman-teman berhati-hati terhadap telepon, SMS, WA atau apapun dari orang-orang yang belum dikenal. Berhati-hati, jangan mudah percaya, selalu tetap waspada, selalu curiga aja, jangan mudah percaya kalau ada orang-orang yang meminta kode apapun yang terkirim ke SMS kita. Itu biasanya kode OTP, kode A, kode OTP WhatsApp, kode OTP e-money, kode OTP e-banking, kode OTP apapun. Hati-hati, teman-teman, hati-hati. Sekali lagi teman-teman harus berhati-hati. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua terhindar dari kejahatan-kejahatan, dari tindak kejahatan yang berhubungan dengan kode OTP ini. Sebenarnya semua kejahatan sih, tapi kalau emang data ini benar-benar bocor, kedepannya sangat mungkin sekali bahwa penipu akan mengincar kode OTP karena itu paling mudah. Jadi seperti di video-video sebelumnya, pencurian kode OTP lewat social engineering ini penipu nggak perlu canggih-canggih, penipu nggak perlu punya skill IT yang hebat, penipu cukup menyamar, cukup komunikasi yang baik untuk mendapatkan kode OTP yang terkirim di handphone kita karena mereka datanya sudah lengkap. Mungkin itu aja, mudah-mudahan kita semua terhindar dari penipuan. Oke, salam waspada dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.